Perayaan hari ulang tahun SPM Maya Ubud dilaksanakan pada tanggal 24 September 22. Tampak pada layar, Sekretaris Regional Bali, Bapak Rai Budi, serta Ketua SPM Maya Ubud sedang melakukan pemotongan tumpeng. Dan saya sendiri ikut hadir pada acara perayaan yang pertama sebagai Dewan Penasehat Federasi Serikat Pekerja di Kena Bali. Puji syukur dengan sangat mendalam kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perjuangan dari pengurus serta anggota teman-teman SPM Maya Ubud, tentunya pada hari ini 24 September 22 perayaan tersebut dirayakan dengan penuh semangat, solidaritas yang tinggi, dan juga kekompakan yang sangat mendalam. Tentu hal ini pada perayaan yang pertama dilalui dengan proses-proses perjuangan yang cukup melelahkan. Pada selanjutnya, foto-foto yang saya simpan pada saat melaksanakan aksi damai di depan Hotel Maya Ubud pada tanggal 31 Desember 21. Tampak pada foto-foto tersebut, para pengurus dan anggota SPM Maya Ubud sedang mempersiapkan aksi, dan tentu pada proses aksi damai seperti ini ketika dapat atau bisa dilaksanakan melalui atau mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Berbicara aksi damai, berbicara demo, marilah kita memandang secara positif bahwasanya tidaklah semua informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, di mana sering kita dengar dan diasumsikan setiap demo yang dilakukan oleh buruh itu adalah merupakan suatu keonaran, membuat jalan macet, buruh bisa yang menuntut saja, dan lain sebagainya. Cibiran-cibiran seperti itu tentulah saya atau kami dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri di Kena Bali sangat memahami, baik cibiran itu datang dari, maaf saja, dari pihak manajemen dan terutama juga pada masyarakat, dan tidak sedikit juga datang dari para pekerja atau para buruh. Semoga melalui tayangan video yang sangat sederhana ini dapat menambah wawasan atau paling tidak untuk menangkis bahwasanya demo-demo atau aksi damai yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri bukan saja di Maya Ubud, mungkin di tempat-tempat lain atau hotel lain, dan juga di kantor gubernur serta kantor DPR. Nah, sampai tayangan video ini saya unggah, tidaklah pernah kami daripada Federasi Serikat Pekerja Mandiri membuat suatu keonaran atau memfaktakan apa yang diisukan atau apa yang saya sampaikan di depan, bahwasanya para pekerja bisanya demo saja ataupun menuntut saja. Namun lebih banyak kita buktikan hasil daripada aksi damai tersebut, seperti di Maya Ubud ini, dapatlah terlaksana dengan hari ulang tahun.
Dan penting juga sekiranya saya sampaikan pada video atau cuplikan yang singkat ini, marilah kita saling memahami pada suatu proses aksi damai ataupun demo. Dalam aksi dan reaksi yang terjadi merupakan atau tentunya kita berharap suatu hasil, di mana aksi dan reaksi tersebut hasilnya tentunya suatu kesepakatan. Kalau kita berbicara kesepakatan, di mana pihak pertama dan pihak kedua adalah telah menyatakan atau setuju dengan sesuatu hal yang dibuatkan solusinya. Nah, sehingga kalau pemahaman kita sama, kesepakatan tersebut merupakan hasil yang dibuat oleh kedua belah pihak. Tentu dengan penjelasan singkat tersebut, tidaklah ada istilah ketika buruh melakukan aksi, istilah kata menang ataupun kalah. Tidak ada yang dikalahkan atau tidaklah ada yang dimenangkan. Kenapa demikian? Karena suatu proses aksi yang dilakukan tersebut, di mana hasilnya itu akan dilaksanakan bersama-sama para pekerja atau buruh yang melakukan aksi damai tersebut di tempat kerjanya, dan juga yang di demo ataupun yang dilakukan tuntutan tersebut akan merupakan suatu kesepakatan. Tidaklah mungkin Hierarki Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, walaupun bahasanya melakukan aksi, tidaklah akan merusak tatanan atau suasana kerja di tempat para pekerja tersebut. Semoga dapat bermanfaat. Karena masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak mengenakan atau mengikuti yang semestinya wajib dilaksanakan, yaitu aturan perundang-undangan tenaga kerjaan yang telah diundangkan. Dan dengan tayangan video ini, kita atau kami dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali sangat berharap pada pemerintah, terutama yang terkait di bidang ketenaga kerjaan, yaitu pengawas, dan juga para DPR kita, supaya lebih concern, lebih memfokuskan, memperhatikan bidang kepengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar. Dan dalam hal ini dapat kita ambil perbandingan ketika kita sebagai rakyat tidak melakukan kewajiban membayar pajak yang telah diundangkan pada peraturan tersebut, tentu tidaklah kita bisa mengelak, dan akhirnya hal tersebut kita laksanakan. Nah, semoga ada keseimbangan. Sekali lagi, pemerintah yang terkait dengan hal tersebut, terutama di bidang pengawasan, dan juga para DPR yang duduk di ketenaga kerjaan, lebih memperhatikan tenaga kerja Bali agar setiap pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan tentu juga ada keseimbangan hak dan kewajiban. Inilah pentingnya para pekerja atau para buruh di tempat kerjanya membentuk serikat pekerja, karena serikat pekerjalah yang dapat dan bisa memperjuangkan hak-haknya jika ada pelanggaran daripada perusahaan atau manajemen di tempat kerjanya. Semoga terinspirasi dan bermanfaat. Terima kasih.